Untuk hari ketiga semua mengaumnya sudah lebih garang, bisa ya? Nanti keluar dari kodim kita harus lebih garang. Ya. Baik. Cukup, dengarkan. Dengarkan. Yang di belakang tembok gimana caranya supaya bisa melihat pelatih? Nah. Baik, ada yang belum kenal saya? Nah, kalau ada yang bilang belum berarti salah berarti kemarin. Pada saat bulan Juli, ya, pada saat pertama MPLS di Panggung Luhur Bintang Laut, saya sudah memberikan materi apa? Tentang apa? Bukan baris per baris. Stop bullying, betul. Ya, stop bullying. Ada ingat nggak di aula kelas? Masih ingat nggak? Wah, udah lupa ya. Baru berapa bulan ya kan? Udah kayak umur 50 tahun nih, udah pikun semua nih SMP Bang Dulur di kelas 7 nih. Ya, pada saat MPLS saya sudah memberikan materi stop bullying di depan adik-adik sekalian. Saya perkenalkan ulang. Dengarkan. Lengkap semua ada. Dengarkan. Tadi kesepakatan kita. Sepertinya sudah, tapi kan ada yang tepar Pak ya. Semua mata ada yang izin sakit. Kepada yang berikan perhatian. Tidak ada yang berbicara. Nggak ikut di sini. Ya, ini latihan kita yang pertama. Saya 300 Letnan Kolonel Infanteri Victor Situmorang. Ya, saya Komandan Kodim dan Dim 0735 Surakarta. Ya, boleh dipanggil Mas Victor, ya kan gitu kemarin kesepakatan kita, betul nggak? Kalau wali kota dipanggilnya siapa? Mas Rospati, begitu ya? Jadi Dandim juga sama, Mas Victor, gitu ya. Tapi selama 3 hari ini nanti panggilnya pelatih. Nanti semua bapak-bapak TNI semuanya dipanggil pelatih. Udah dengar semua ya? Dipanggil apa? Pelatih, oke? Baik, adik-adik selamat datang di pelatihnya nggak ada yang cewek. Surakarta. Apa itu Kodim? Nggak ada ya. Komando Distrik Militer. Ya. Bapak-bapak semua. Komando Distrik Militer. Kodim kita berada di kota Surakarta. Nanti adik-adik juga akan lihat nanti ada koramil di tempat adik-adik di rumah ada namanya koramil itu di bawah Kodim. Koramil itu membawahi kecamatan. Ya. Sekarang adik-adik ada di Kodim. Kegiatan kita selama 3 hari nanti ada di sini. Ya. Kantor utama Kodim adalah yang di depan adik-adik sekalian. Itu adalah kantor utama. Kantor saya dan Dim juga ada di situ. Jelas ya? Nanti adik-adik selama di Kodim akan tinggal di beberapa aula ya karena jumlahnya cukup banyak. Nanti yang pertama di aula Dharma Wangsa. Ada di belakang adik ini tempat tinggal untuk bagian siswa putri, termasuk juga ada di barak atas. Ya, untuk siswa putri. Untuk siswa putra nanti ada di gedung sebelah kanan sana, ya. Baik, yang pertama pesan dari saya. Dengarkan. Nanti selama kegiatan latihan, saya minta semua mengikuti instruksi, ya, arahan dari pelatih. Tidak boleh ada yang keluar dari tempat latihan sendiri, tidak izin, ya, tidak lapor. Semua wajib ikuti arahan atau instruksi dari pelatih. Jelas ya? Nanti apabila ada materi praktek juga ikuti instruksi pelatih. Jangan ada yang coba-coba sendiri. Ya, semua mengikuti kata-kata atau instruksi dari pelatih. Kalau instruksi pelatih belum jelas, angkat tangan, tanyakan. Setuju semua ya? Oke. Kemudian yang kedua, saya titip jaga faktor keamanan. Di setiap lokasi kita banyak parit, banyak selokan. Di sekeliling barak, adik-adik nanti tempat tinggal nanti juga banyak selokan, ada tangga, ya. Saya minta matanya dipakai, ya. Ada berapa mata kita? Salah. Ada berapa matanya? Ada yang bisa menjawab? 4. Nah, kita hitung sama. Mata kita ada, mata kepala ada 2. Kaki punya mata nggak? Ada berapa matanya? Mana 2? 4, betul nggak? 4. Kemudian hati punya mata nggak? Mata hati, ya kan ada ya? Berarti ada berapa mata di tubuh kita? 2 mata kepala, 4 mata kaki, tambah 1 mata hati, berapa berarti? Ada 7 matanya. Ini kolonel. Banyak nggak kira-kira? Letnan Kolonel. Oh, masih letnan. Banyak nggak kira-kira?
Kalau banyak, makanya saat berjalan, nanti saat melangkah, gunakan semua mata, ya, termasuk mata kaki. Mata yang paling dekat dengan jalan. Jangan sampai ada yang jangan sampai ada yang jatuh, ya, jangan sampai ada yang masuk selokan. Bisa ini ya. Nanti tangganya juga nanti hati-hati, lihat, pakai mata, jangan kebanyakan kasihkan ngobrol, ya, dengan teman, akhirnya lupa, akhirnya jatuh. Ya, saya minta betul-betul digunakan matanya, ya, melangkah, setiap melangkah lihat jalannya. Setuju ya? Kemudian yang ketiga, nanti ada pelajaran di kelas, ada pelajaran di luar kelas. Ya, saat pelajaran di kelas, tolong semua jaga ketertiban, betul-betul perhatikan siapapun yang memberikan materi. Di luar kelas pun demikian. Seperti saat ini, saya sedang memberikan arahan, ada yang ngobrol di belakang sendirian. Ya, nah itu. Ya, di sini kita sedang dilatih kepemimpinan. Apa itu leadership? Kepemimpinan. Gimana caranya nanti adik-adik akan jadi seorang pemimpin. Ya, tidak hanya di pemimpin di perusahaan atau di industri, ya, atau di TNI Polri, tapi di keluarga. Adik-adik juga akan nanti jadi pemimpin keluarga, terutama yang laki-laki nih. Ya. Tapi saat Anda minta ingin dipimpin, Anda ingin memimpin, ya, Anda harus bisa dipimpin. Ya. Pada saat orang lain sedang memimpin, dengarkan. Ya, ikuti arahannya, ikuti apa instruksinya. Kelak nanti adik-adik akan memimpin, adik-adik juga akan diikuti sama yang tadi sudah dipimpin. Betul nggak kira-kira? Ya, adik-adik pengen dipimpin, atau lagi, adik-adik pengen memimpin. Tapi pada saat adik-adik memimpin, ya, adik-adik tidak memperhatikan yang memimpin. Pada saat dipimpin, adik-adik tidak memperhatikan yang memimpin. Makanya kebalikannya, sama ketika adik-adik ingin dihargai, adik-adik harus menghargai. Nanti kita akan latihkan selama 3 depan. Ada latihan kepemimpinan, baris per baris, semua belajar. Kita sama-sama belajar. Ya, ikuti arahan, ikuti instruksi. Semua mendengarkan, semua mengikuti. Bisa ya? Oke. Yang keempat, semua harus semangat mengikuti kegiatan. Bisa ini? Semangat dengan bukti bahwa adik-adik selalu tertib, tersenyum, ya kan? Jangan cemberut. Bisa ini? Coba saya pengen lihat senyumnya anak SMP tahun di luar bintang laut. Mana senyumnya? Nah, gitu. Jangan cemberut. Ya. Selama 3 hari ke depan tidak boleh cemberut. Semua harus gembira. Bisa ini? Nanti gimana cara gembira? Pelatih nanti wajib buat yel, ya. Supaya siswanya gembira selalu. Ya.